Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan tampilan paling baru dari aplikasi Canva ya, update-nya sekitar kurang lebih 3 hari yang lalu. Nah, ini bagian beranda yang terbaru dari Canva. Di sini diperlihatkan apa aja yang bisa kita buat di Canva ya. Ada magic video itu kita bisa bikin video dari Canva. Kemudian ada pembuatan iklan, sosial media, lalu editing video, editing foto, presentasi, ngeprint dokumen, kemudian membuat dokumen, membuat kode-kode dari Canva, bikin website juga bisa, email, whiteboard itu kalau misalkan kita mau pakai smartboard ya. Kemudian Excel-nya juga ada, bisa custom size-nya, jadi maksudnya satu desain itu bisa kita buat menjadi beberapa ukuran yang berbeda. Kemudian kalau kita mau upload file juga bisa. Lalu ke bawahnya di sini juga ada berbagai macam ukuran dari sosial media yang bisa kita pilih. Ada bisa bikin Instagram, story ya, kemudian posannya, reels, Facebook, covernya dan sebagainya di sini ada. Sampai YouTube thumbnails juga ada. Terus selain untuk sosial media, kita juga bisa bikin logo, kemudian background virtual biasanya dipakai untuk Zoom ya. Kemudian wallpaper dari handphone, bikin dokumen PDF biasanya, terus kartu nama, kartu bisnis, kemudian kartu-kartu yang lain, bikin poster juga, undangan, flyer, postcard, banner, terus photobook. Nah, stiker, nah untuk t-shirt dan hoodie itu bisa kita buat jadi dari mock-up-nya ya. Mock-up itu kayak kita ngeprint desain di sebuah produk misalnya di cangkir atau di buku kayak gitu ya. Nanti kita belajar. Terus di sini di bar bawah ini lebih kompak ya daripada Canva sebelumnya. Biasanya di Canva yang lama itu bagian bar bawah tuh banyak banget icon-iconnya. Kalau di sini sekarang diringkas menjadi hanya 4 item aja. Di sini ada create, your design, templates, dan more. Untuk yang create ini kalau kita mau membuat desain yang baru, kemudian your design ini untuk tempat menyimpan desain-desain kita. Jadi kalau di Canva itu ketika kita buka desain kemudian tutup ataupun misalnya tertutup secara terpaksa, biasanya sih desainnya nggak hilang, disimpan di sini ya, your design. Kemudian untuk templates itu kayak desain-desain siap pakai yang bisa kita edit sesuai keinginan ya. Kemudian kalau more di sini ada brand kit itu kalau kita owner dari akun sendiri bukan ikut tim. Di sini kita bisa bikin icon-icon sendiri kayak misalkan logo logo perusahaan kita sendiri. Nah, disimpannya di brand ya. Atau misalkan kayak huruf yang khusus untuk dipakai sama brand kita sendiri itu juga bisa. Lalu ada Canva AI, nanti kita belajar. Ada aplikasi bawaan dari Canva, nanti kita lihat satu persatu ya. Kemudian pertumbuhan dari desain kita. Lalu ada design school itu maksudnya kayak tutorial-tutorial dari Canva-nya ya. Nah, ini benar-benar desainnya lebih compact daripada Canva yang edisi lalu. Oke, sampai situ dulu ya, bab part satunya. Sekarang kita masuk ke kalau misalkan kita klik yang create. Nah, ini create yang tadi sudah dijelaskan ya. Apa sih yang mau kita buat dengan Canva? Misalnya kita mau bikin desain, kita mau bikin Instagram post. Nah, dia langsung otomatis kanvasnya ini membuat ukuran yang sesuai sama Instagram post ya, yaitu 4:6 gitu. Nah, nah begitu kita mengklik Instagram post, nanti si Canva-nya ini akan memberikan ini ya, referensi desain yang mungkin bisa kita pakai. Nah, ini bisa kita tinggal di klik kalau misalkan mau bikin baru juga bisa atau mau pakai ini juga bisa. Misalnya kita memutuskan untuk memakai salah satu desain yang ada di sini.
Contoh saja ya, misalnya yang ini. Nah, ini. Nah, ini bisa kita langsung, enaknya Canva itu setiap elemennya itu bisa kita ubah, tinggal klik aja. Nah, ini tinggal kita ubah, mau diganti kah, mau diganti warna atau model tuh terserah, mau dihapus juga bisa. Gitu ya. Jadi ini nanti kita pelajari lebih jauh. Intinya setiap elemen yang ada di Canva itu bisa diubah, oke? Nanti ya untuk yang ini. Kita balik lagi. Your design itu tadi ya. Sekarang kita cek benar nggak kalau misalkan your design itu desain kita ada di sini. Klik your design. Tuh ya. Nah, ini kan. Ini semua desain-desain yang sudah kita buat, oke? Terus di sini templates itu yang seperti tadi saya sudah bilang, misalkan kita udah kehabisan ide nih mau bikin apa. Nah, Canva sudah merekomendasikan nih jenis-jenis template yang bisa kita pakai sesuai dengan keinginan ya. Jadi ini kita tinggal klik aja desain yang kita mau, terus kita ubah aja sesuai yang kita mau gitu. Contohnya yang ini, meningkatkan kesehatan mental ya. Nah, kenapa sih harus pakai Canva Pro? Karena kalau pakai Canva Pro kita bisa ngubah ngubah ukurannya. Misalkan ini kan bentuknya presentasi ya, mau kita ubah ke video misalnya, bisa. Kita klik aja yang item ini. Kemudian kita pilih yang kita mau, misalnya Instagram story boleh, atau mau dirubah ke video juga bisa. Kita rubah di Instagram story aja ya, biar kelihatan perubahannya. Resize this design. Tunggu karena memang butuh waktu ya. Nah, ini tinggal kita ubah-ubah aja ininya tata letaknya, kan ini banyak banget bagian kosongnya nih, kita ubah aja tuh. Bisa ya. So easy gitu. Oke. Nah. Oke, agak butuh waktu lama ya kalau untuk Canva tuh. Nah, itu sampai templates. Di sini kita lihat more. Yang paling seru itu adalah Canva AI. Nah, Canva AI ini cuman berfungsi di Canva Pro yang pertama. Terus harus dirubah bahasanya ke bahasa Inggris gitu kan. Caranya gimana sih? Nah, di sini klik icon akun kita. Kemudian klik di setting. Nah, ya. Ini bahasanya harus dirubah ke English United Kingdom, kan asalnya aku tuh pakainya bahasa Indonesia ya. Nah, kalau kita pakai bahasa Indonesia, si Canva AI itu nggak akan mau gitu. Makanya kita harus pakai yang English United Kingdom. Dan memang untuk saat ini Canva hanya bisa mendeteksi si AI ini cuma bisa mendeteksi bahasa Inggris aja. Kalau pakai bahasa Indonesia dia agak error, hasilnya tuh jauh dari yang kita inginin. Nah, untuk Canva AI itu gampang banget. Kita tinggal copy paste aja apa yang kita mau. Nanti dia akan generate. Nanti saya akan bahas di sesi berikutnya ya, karena kita perlu ChatGPT dulu. Oke, sampai sini bagian part satunya ya. Nah, ini ada penjelasannya. Tuh, ya. Ada penjelasannya apa aja sih yang mau kita buat menggunakan Canva AI. Di sini bisa ada tutorialnya, cuman ya in English ya, semuanya dalam bahasa Inggris. Kalau aplikasi itu apa? Ini aplikasi bawaan tambahan yang disediakan oleh Canva. Salah satunya yang paling penting menurut saya itu yang mockup ya. Oke, ini nah wait. Tuh ya.
Saya akan contohin salah satunya yang kita pakai mockup, ada nggak ya? Wait, kita cari aja langsung mockup. Biasanya ada sih. Nah, ini mockup ya. Di sini ada macam-macam mockup. Pilih aja yang sesuai keinginan. Nih, misalnya kita memakai makeup 3D ya. Klik aja mockupnya. Kemudian kita klik yang use in new design. Terus apa yang ingin kamu tunggu ya? Ditunggu dulu. Nah, misalnya kita mau bikin Instagram story. Bentar ya, ini agak lama.